this YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Stefan. Kali ini di ILM kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Skill Up with Canva. Untuk materi ini ada di ranah teknologi Safi. Jadi kita bakal mengenal satu aplikasi yang namanya Canva, di mana aplikasi ini bisa berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga bisnis. Nah, melalui materi kali ini harapannya itu kita semua bisa kenal gitu sama aplikasi yang namanya Canva ini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang udah pernah pakai Canva ini, kiranya bisa dapat ilmu baru kayak uh, fitur-fitur apa yang sebelumnya belum pernah dieksplor gitu. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, apa itu Canva? Jadi, Canva itu adalah sebuah platform desain grafis berbasis online yang memungkinkan penggunanya itu untuk bisa membuat berbagai jenis desain di dalam satu aplikasi. Seperti misalnya desainnya presentasi, bikin poster, postingan media sosial, logo, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita udah sempat sebutin ya, kalau di dalam Canva ini banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Misalnya yang pertama itu kita bisa buat sebuah presentasi. Kita misalnya perlu buat presentasi bisnis proposal, project, ataupun uh, lain sebagainya, itu bisa kita lakukan di Canva ini. Yang kedua itu ada fitur yang namanya papan tulis, atau kita kenal juga dengan nama Canvas, di mana fitur ini itu digunakan untuk brainstorming ya dengan tim kita. Jadi kita bisa kolaborasi dengan tim dengan fitur ini. Mungkin beberapa aplikasi lainnya itu yang mirip seperti Canvas itu ada Miro sama MindMaster. Jadi papan tulis ini kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada dokumen, di mana di Canva ini kita juga bisa mendesain atau membuat dokumen seperti CV, portofolio, dan juga resume. Dan selanjutnya itu ada media sosial. Jadi melalui Canva ini kita bisa bikin berbagai macam konten media sosial seperti konten feeds, reels, Instagram, bahkan juga bikin logo, banner, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu yang mungkin beberapa orang itu kurang tahu ya, kalau di Canva itu ternyata kita juga bisa ngedit video. Next, kelebihan Canva. Jadi Canva ini juga punya beberapa kelebihan ya dibandingkan beberapa aplikasi lainnya. Jadi yang pertama itu Canva itu all-in-one tools. Apa itu maksudnya? Jadi Canva itu di dalam satu aplikasi itu terdapat berbagai macam service seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Di dalam sini kita bisa bikin presentasi, foto, video, dan lain sebagainya. Yang kedua itu asetnya melimpah. Ini salah satu benefit dari Canva, di mana terdapat banyak aset yang telah disediakan baik oleh Canva maupun kontributor-kontributornya. Aset-aset itu seperti ilustrasi, foto, video, template, dan lain sebagainya. Ketiga itu editor drag and drop. Nah, kelebihan ketiganya itu Canva ini mudah digunakan ya. Jadi kita tinggal drag and drop. Misalnya kita memerlukan sebuah template atau ilustrasi yang mau kita tambahkan ke desain kita bisa langsung drag and drop aja. Mungkin dibandingkan beberapa aplikasi desain lainnya, di mana kita harus bikin desain itu start from scratch ya, dari awal. Mungkin ini bisa dibilang kelebihan Canva. Dan juga jadinya beginner friendly. Dan setelah itu ada banyak aplikasi pendukung. Dan maksud aplikasi pendukung di sini itu berupa plugin ya. Jadi di Canva ini sudah terintegrasi banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk mendukung proses desain kita. Lalu yang kedua terakhir itu ada akses melalui website, di mana kita bisa mengakses Canva melalui website tanpa diinstal, dan terakhir bisa melakukan kolaborasi dengan tim untuk proyek kita.
Oke, selanjutnya ini kurang lebih contoh penerapan Canva di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita punya bisnis UMKM, kita bisa pakai Canva untuk bikin poster promosi atau menu-menu kita. Lalu misalnya kita kelola sosial media, kita bisa bikin konten-konten seperti quotes, poster webinar atau seminar, dan lain sebagainya. Nah, di Canva ini kita juga bisa bikin berbagai macam desain lainnya seperti kartu ucapan atau undangan, CV atau portofolio dan resume, dan juga presentasi-presentasi seperti bisnis proposal. Nah, tadi kan kita udah banyak mengenal Canva secara teori aja ya, secara materi. Tapi kita belum tahu secara detail di Canva itu ada fitur-fitur apa saja dan kelebihannya apa saja. Mungkin kurang terlihat ya kalau misalnya dari materi aja. Jadi di sini saya mau ngajak teman-teman untuk explore aplikasi secara langsung. Mungkin kita akan coba melihat beberapa fitur-fitur yang kiranya bermanfaat untuk kita pakai ketika kita mau desain. Oke. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang belum pernah pakai Canva ya, kita tur singkat aja dulu di halaman utamanya. Jadi kalau misal kita buka Canva, tinggal ke www.canva.com. Lalu di sini itu ada berbagai macam menu ya, beranda, proyek, template, merek, aplikasi, dan lab imajinasi. Mungkin kita tur singkat dulu aja di sini. Nah, kalau beranda ini sebenarnya lebih ke halaman utamanya. Jadi di sini shortcut dari beberapa menu lainnya. Kita bisa lihat proyek kita, terus juga kita bisa membuat desain, kita bisa klik di sini. Atau di sini juga udah ada shortcut nih. Misalnya kita mau bikin konten Instagram, dokumen, papan tulis atau kanvas, presentasi, dan lain sebagainya. Lalu untuk menu yang proyek ini itu lebih fokus ke proyek-proyek yang pernah kita buat sebelumnya dan juga uh, proyek kita dengan user lainnya, tim kita akan tampil di sini. Lalu yang ketiga itu ada template. Jadi yang sebelumnya saya bilang ya, salah satu benefit Canva itu dia punya berbagai macam template dan jumlahnya itu udah jutaan gitu. Kalau di sini kita lihat itu template itu beragam ya, mulai dari konten Instagram, presentasi, bahkan sampai selebaran, poster, dan masih banyak lagi. Yang ini template-templatenya bisa kita pakai untuk sebagai referensi desain kita. Nah, mungkin teman-teman juga ada lihat ya, kayak di sini ada crown itu maksudnya apa. Kalau untuk setiap template ataupun nanti selama eksplorasi ini ada lambang crown ini, itu artinya fitur tersebut hanya bisa diakses untuk akun yang menggunakan Canva Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang Canva Free itu ada keterbatasan, tidak bisa mengakses beberapa fitur gitu. Nah, lanjut itu ada menu merek. Jadi untuk merek ini itu bisa kita pakai, misalnya kita pelaku usaha ya, kita punya suatu brand dan uh, kita itu kan perlu mensosialisasikan brand kita ya, seperti misalnya bikin konten di sosial media dan lain sebagainya. Nah, dengan Canva ini kita bisa masukin uh, detail brand kita seperti logonya, color palette yang kita pakai, dan jenis-jenis fontnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membuat satu desain baru gitu, kita nggak perlu susah-susah mengunggah lagi logonya kita, terus warnanya seperti apa, kita bisa langsung pakai uh, aset-aset yang udah kita daftarin di merek kita ini. Lalu dua menu lainnya itu ada aplikasi dan lab imajinasi. Kalau tadi itu kan sempat aku sebutin ya, kelebihan Canva itu salah satunya itu didukung dengan berbagai macam plugin ya. Jadi di sini itu Canva itu udah terintegrasi dengan beberapa macam aplikasi ya. Mulai aplikasi yang untuk membantu kita dalam desain gambar sampai beberapa aplikasi itu yang memang udah didukung AI. Jadi kita bisa misalnya mengenerate suatu gambar, video, grafis, suara, dan lain sebagainya.
Lalu yang terakhir itu lab imajinasi. Jadi lab imajinasi ini kurang lebih sama seperti generate AI ya. Kita bisa mengenerate suatu gambar melalui text to image. Ini tuh tur singkat kita ya untuk halaman utamanya. Jadi kalau misalnya kita mau buat suatu desain gitu, kita bisa langsung klik desain ini aja. Lalu tinggal pilih misalnya kita mau bikin apa. Atau kita bisa langsung aja pencet shortcut yang ada di tampilan awal ini. Misalnya kita ingin buat suatu konten sosial media, kita bisa tinggal langsung ketik aja di sini. Dan nanti langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu banyak menu lainnya ya, seperti desain, elemen, teks, merek, unggahan, gambar, proyek, dan aplikasi. Mungkin berapa itu tadi udah sempat kita jelasin ya. Tapi berapa ini ada yang mungkin bakal aku explore lagi. Terus mungkin sekalian kita coba-coba gitu. Nah, di halaman yang pertama itu kan ada desain, di mana di sini tuh kita bisa ngambil template-template yang ada. Misalnya di sini kita bisa lihat Valentine, art, dan lain sebagainya. Lalu ada juga gaya di mana kita bisa mengubah kombinasi color palette kita dan juga font kita dari desain kita. Misalnya di sini aku mau ambil sebuah poster seminar ya. Ketika kita ingin bikin konten media sosial seminar dengan menggunakan Canva ini kita bisa melihat banyak referensi di sini. Ini salah satu benefitnya Canva. Jadi kita bisa nggak perlu mikir kira-kira layoutnya seperti apa yang mau kita buat itu seperti apa. Kita bisa lihat referensial langsung di sini dan bisa kita edit. Misalnya kita ambil gitu. Lalu kontennya itu bisa langsung kita edit, kita sesuaikan dengan konten kita. Lalu mungkin kalau misalnya kita cuman edit gambarnya, detail acaranya mungkin bakal terlalu mirip ya. Secara lainnya itu kita bisa manfaatin gaya tadi, dimana kita bisa ganti-ganti kombinasi dari kontennya, misalnya warnanya kita ubah, ya warnanya bisa kita ubah-ubah, ataupun jenis fontnya kita ubah. Nah, jadi dengan manfaatkan Canva ini kita dalam hal desain itu bisa lebih cepat gitu. Dan mungkin bagi kita yang kurang ahli di dalam mendesain itu kita bisa membuat suatu desain yang udah cukup bagus, bisa dibilang cukup bagus untuk seorang pemula. Lalu di sini aku juga mau kenalin suatu aplikasi yang bisa kita pakai ya, untuk desain. Misalnya kalau kita lihat desain seperti ini kan biasanya ada grafis-grafis seperti dot atau mungkin ada wave dan lain sebagainya. Nah di sini itu ada aplikasi yang bisa kita pakai namanya Patterns, atau ada beberapa aplikasi plugin yang bisa kita cari ya di aplikasi. Nah dengan Patterns ini kita bisa mengenerate suatu desain seperti titik-titik ini. Nah seperti ini kita bisa bisa dengan mudah mendapatkan suatu desain melalui plugin. Kenapa di hardcore kemarin? Jadi kalau kita generate, dia bisa langsung tampil di sini. Jadi kita bisa langsung pakai si desainnya. Misalnya kita mau pasang di sini. Jadi aplikasi ini juga sangat membantu kita ya dalam proses desain mendesain. Lalu selanjutnya ada elemen. Nah di elemen ini ada berbagai macam aset yang bisa kita pakai, mulai dari bentuk, grafis, lalu stiker, foto, video, dan lain sebagainya. Misalnya kita ingin buat suatu quotes nih, poster quote itu kita bisa mulai dari menentukan backgroundnya seperti apa. Misalnya kita mau pakai warna
yang berbagai macam, kita bisa langsung klik warnanya aja di sini gitu. Atau misalnya di elemen ini juga tersedia banyak background ya, misalnya contohnya yang ini paper gitu, bisa kita pakai langsung untuk background gitu. Terus ya ini aku juga mau kasih tahu kalau misalnya di Canva kita juga bisa pakai fitur yang namanya ruler ini untuk bantu kita mengatur desain kita. Dengan ruler ini kita bisa bisa arahin gitu kira-kira desain kita itu mau ditaruhnya di bagian mana aja. Jadi misalnya kalau kita udah tandain ini kan kita punya gambaran ya, desain kita mungkin bakal kita taruh di dalam sini. Jadi ada batas sana gitu. Nextnya teks. Nah, selanjutnya itu ada menu teks. Jadi di sini itu kita bisa membuat suatu teks mulai dari judul, subjudul, juga isi. Lalu kita bisa memanfaatkan AI ya, namanya tulisan ajaib di sini yang sudah disediakan oleh Canva. Di sini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Misalnya kita bisa memerintahkan untuk generate suatu kalimat, atau misalnya kita udah punya suatu kalimat, terus kayaknya kalimatnya itu kurang bagus gitu. Kita bisa langsung minta tulis ulang, perbaikin ejaan, bikin lebih asik atau lebih formal. Jadi karena ada fitur AI ini, kita bisa desain dengan lebih mudah ya. Misalnya praktekin kita bikin minta dia perintah generate sebuah quote gitu. Nanti dia bakal mengenerate suatu quote. Oke, ini kita tunggu aja. Oke, mungkin karena pengaruh internet kali ya, jadi si oke, oh ada. Oke, nah kalau misalnya dia udah generate tuh, misalnya kita lihat nih udah sesuai atau belum. Kalau misalnya kita kurang suka, kita bisa bikin kita minta dia generate lagi teks serupa atau seperti ini, tapi ada mungkin ditambahin seperti gitu. Tapi kalau misalnya menurut kita udah sesuai, kita bisa langsung enter aja untuk ganti. Misalnya kita ambil quote-nya ini. Terus, nah di Canva itu salah satu kelebihannya tadi kan asetnya melimpah. Salah satunya itu fontnya. Di sini terdapat banyak jenis gaya font dan juga gaya teksnya yang bisa kita pilih. Dan juga udah ada rekomendasi font ya menggunakan AI tadi. Jadi kita bisa dengan mudah mendesain suatu font juga di sini. Kita juga bisa atur ukurannya di sini. Kita ratakan gitu misalnya. Misalnya kita pakai font yang direkomendasikan, misalnya yang ini atau yang ini. Gitu. Terus untuk warnanya kita bisa ambil dari kita bisa ganti warnanya juga, tulisan-tulisannya gitu. Itu kita bisa taruh dulu bebas di mana aja. Nextnya kalau di dalam bikin quote gitu, itu biasa ada gambar-gambar juga ya. Misalnya gambar orang yang menyebutkan quote itu, misalnya seperti itu. Di sini di Canva itu juga ada plugin
kita bisa manfaatin plugin ini ya, misalnya Pexel untuk membuat suatu untuk mengambil suatu gambar gitu. Atau kita juga bisa pakai yang namanya media ajaib. Di sini plugin yang disediakan oleh Canva juga namanya ada media ajaib, di mana kita bisa mengenerate suatu gambar, grafis, dan juga video. Oke, Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan suatu plugin yang sudah terintegrasi dengan Canva. Contohnya itu ada media ajaib ataupun seperti Pexel ya, di mana sini udah banyak aset gambar-gambar yang bisa kita ambil juga. Misalnya kita mau ambil foto orang yang wise man. Nah, kita bisa ambil misalnya gambar ini orangnya buat kita pakai di poster quote kita. Nah, terus di sini itu untuk foto itu juga ada fitur yang namanya penghapus latar belakang. Jadi kita bisa dengan mudah langsung hapus latar belakangnya. Tapi ini kan ya ada crown ya, berarti artinya si fitur ini itu premium. Jadi kalau misalnya kita pakai Canva free, dia itu nggak bisa kita pakai. Tapi kita tenang aja, kita bisa akalin pakai plugin lagi. Jadi di aplikasi ini ada plugin untuk remove background juga. Namanya itu background remove it. Jadi di mana kita bisa simpan aja dulu gambarnya, habis itu kita upload, di mana nanti dia bisa bantu kita untuk menghapus latar belakang. Cuman di sini karena aku bisa akses penghapus latar belakang ini, jadi supaya cepat aku pakai ini. Nah, jadi kita bisa dengan mudah uh, menghapus latar belakang gitu. Misalnya kita taruh di sini. Ya, dan di Canva ini kita juga kalau misalnya mau atur posisi, misalnya ini kan di belakangnya, kita misalnya mau taruh dia di depan, kita bisa mainin posisinya juga. Kita bisa maju mundurin, ataupun kita buka lapisannya gitu. Misalnya kita mau taruh dia di atas ini, jadi dia udah di atas. Uh, Oke, ini beberapa fitur lainnya seperti di elemen tadi kan yang kita udah coba buat tuh baru berupa paper ya. Selain itu juga ada berbagai macam elemen lainnya, misalnya kayak bentuk gitu. Ada berbagai macam bentuk kayak mulai dari garis, juga bentuk-bentuk kayak persegi, lingkaran, segitiga yang bisa bisa kita pakai dalam desain kita. Misalnya kita mau pakai si rectangle ini yang ada curve, ada radius. Itu bisa kita ambil aja langsung, terus kita ubah warnanya. Kita ubah langsung warnanya juga bisa. Saya kita taruh di sini. Nah, karena kita mau dia posisinya di belakang orangnya, maka kita bisa buka posisi, habis itu kita pindahin aja langsung ke belakang orang. Gitu. Lalu sebenarnya masih banyak elemen-elemen lainnya ya. Kayak misalnya gradient, atau misalnya kita bikin suatu poster yang full gambar gitu, supaya teksnya itu lebih ke highlight, kita bisa pakai gradient gitu, gradient semacam itu. Atau kita bisa pakai juga blur ya, untuk biasanya kita taruh di belakang gambar gitu. Misalnya kita mau taruh post ini ya di belakang orang, kita bisa langsung tarik aja dan kita bisa sesuaikan.
semacam itu. Eh, nah, terus di desain ini kita bisa ubah-ubah gaya fontnya lagi. Misalnya kita mau ganti fontnya atau warna pewarnaannya itu juga bisa kita atur di sini. Jadi sih kita bisa lihat ya Canva itu sangat berguna banget. Satu dia bisa bantu kita ngedesain lebih cepat. Kedua karena banyak asetnya eh, kita bisa dengan mudah tinggal drag and drop aja buat desain. Dan juga dengan ada template juga referensinya banyak gitu. Misalnya kita membuat suatu desain seperti apa itu bisa di sini. Ya, misalnya kita udah selesai bikin seperti ini, misalnya menurut kita udah cukup gitu, kita bisa hapus saja rulernya. Lalu kalau misalnya kita mau ekspor, kita bisa langsung pencet bagikan, lalu kita unduh. Dan di sini ada berbagai macam jenis file, mulai dari JPG, PNG, PDF, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung unduh sesuai dengan halaman yang kita mau, terus kita unduh gitu. Oke, mungkin dari saya begitu segitu aja pengenalan tentang Canva ini. Mungkin saya highlight beberapa hal yang tadi kita udah bahas, di mana kita udah bahas potensinya Canva itu sendiri, bagaimana cara kita manfaatkan Canva untuk kebutuhan kita dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ataupun dalam membuat bisnis kita. Misalnya dalam membuat promo ataupun konten media sosial. Terus tadi saya juga ada kenalin berapa fitur-fitur yang misalnya kayak elemen, ada juga teks ajaib, terus juga ada beberapa plugin yang bisa kita pakai, dan mungkin dari teman-teman juga bisa explore lebih jauh mengenai aplikasi-aplikasi lainnya. Misalnya ada aplikasi untuk bikin tulisan yang lebih menarik gitu ya, atau berbagai macam hal lainnya. Itu bisa dieksplor lebih lanjut lagi. Harapannya uh, dengan sharing session kali ini teman-teman bisa lebih kenal dengan Canva, atau bisa lebih tahu lebih dalam lagi tentang Canva, dan bisa memanfaatkan Canva untuk kebutuhan pendidikannya atau pekerjaannya dan bisnisnya dalam kehidupan kedepannya gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Stephen untuk presentasinya, sangat menarik sekali, terutama untuk kita yang kurang terbiasa ya dalam mendesain suatu konten. Ini sangat menarik, terutama ada fitur-fitur, ada template-nya, terus sekarang ada AI-nya. Nah, saya ingin bertanya, dalam hal pekerjaan, kan biasanya kita dalam develop aplikasi, itu terbiasa untuk ada keperluan untuk mendesain suatu halaman website begitu ya. Kemudian untuk Canva ini sendiri itu cocok nggak sih untuk mendesain halaman aplikasi seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Apakah Canva cocok untuk dipakai untuk mendesain suatu aplikasi ya? Sebenarnya di Canva itu sendiri juga ada uh, fitur ya, di mana kita bisa mendesain suatu website. Nah, cuman untuk fitur itu sendiri dari aku sendiri belum pernah coba ya sebelumnya. Cuman kalau misalnya bagus atau enggak itu tergantung lagi dengan desain apa yang pengen kita buat. Kalau misalnya desain yang sederhana dan simpel, mungkin Canva ini bisa membantu, terutama kalau misalnya kita memang backgroundnya bukan seorang desainer ya. Jadi kita bisa dengan mudah membuat suatu desain yang bisa dibilang udah cukup bagus. Tapi kalau misalnya kita mau membuat suatu desain yang lebih advance lagi, emang disarankan pasti
menggunakan software yang lebih reliable gitu untuk membuat suatu desain tersebut. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ya, selamat pagi selamat pagi Steven. Thank you juga ya tadi buat maparannya terkait Canva. Sebenarnya dari saya sendiri pun juga belum terlalu familiar gitu ya sama Canva, jadi jarang pakai Canva juga. Tapi dari tadi apa yang Steven paparkan dan bawakan gitu ya, jadi ya melihat bahwa Canva ini merupakan tools yang cukup bagus juga ya gitu. Jadi bisa seperti kayak tadi Steven mendesain sebuah poster gitu, hasilnya bagus, yang kayak biasa dilihat di Instagram, oh ternyata ini bisa dibikin juga loh dari Canva gitu. Jadi saya pun bisa dapat hal itu juga. Mungkin tanggapan saya itu aja. Saya jadi baik tahu juga soal Canva dari Steven. Thank you ya Steven ya. Terima kasih.